Ya, shalom anak-anak. Kita tetap berjumpa kembali di dalam pelajaran religion hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Farel dan Owen, sehat ya? Puji Tuhan. Tuhan melindungi kita sekalipun di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi kita tetap dilindungi di dalam kesehatan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Dan apakah kamu sudah menyiapkan diri dengan buku yang diperlukan untuk kita bahas hari ini? Ya, buku dari Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 dan juga Alkitab. Sudah siap semua? Farel dan Owen? Ya, bagus, puji Tuhan. Fokus dan konsentrasi, semangat dan bersuka cita, mengucap syukur kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Ya. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran agama Kristen pada hari ini. Berkati untuk kami semua bisa memahami dan Roh Kudus bekerja sehingga semua yang kami pelajari benar-benar menjadi suatu pencerahan bagi diri kami untuk kami bisa lebih baik lagi dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, anak-anak, tolong dibuka buku kalian di bab 7 ini mengenai peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Ya. Perhatikan pada layar yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak penjelasan secara singkat dan Ibu akan memberikan penjelasan selanjutnya. Judul di tema ini adalah peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Jadi anak-anak, tekanan di sini adalah ada dua, ya. Satu, peran Roh Kudus. Dua, orang berdosa. Perhatikan, ini ditujukan bagi orang berdosa. Coba simak bersama-sama apa ini maksudnya ya, yang bisa kita semua pegang, kita semua pahami, kita semua jadikan sebagai pedoman, di mana kita sadar anak-anak bahwa kita ini memang orang berdosa. Sejak manusia jatuh dosa di Taman Eden, maka manusia tidak ada yang luput daripada dosa. Nah, baik anak-anak, sekarang kita pelajari poin yang pertama itu di sini adalah mengenal pribadi Roh Kudus ya, mengenal pribadi Roh Kudus. Mengenal pribadi Roh Kudus ini ada 4 poin yang perlu anak-anak pahami. Yang pertama adalah roh yang dijanjikan. Ini ada di dalam Yohanes 14, 16 sampai 27. Jadi anak-anak, Roh Kudus itu memang sudah direncanakan oleh Bapa di surga bahwa itu akan diberikan kepada kita semua. Konteks di dalam peristiwa ini adalah pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus akan menghadapi kematiannya di kayu salib yang kalau Tuhan sudah selesai melaksanakan karya keselamatannya, maka Tuhan akan kembali ke surga. Maka pada waktu itu di dalam konteks Yohanes 14, 16 sampai 27, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja, tetapi Tuhan akan mengutus atau mengirim rohnya yang disebut sebagai Roh Kudus. Ya, anak-anak, itu janji Tuhan. Dan di sini ada satu pengertian bahwa memang sebenarnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak sendirian. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai sejak ada di dunia ini sampai di kekekalan nanti, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu turun ya kepada umatnya. Nah, kemudian anak-anak, janji ini mulai digenapi itu ada di dalam Alkitab kita, yaitu di Kisah Para Rasul.
Ya, Kisah Para Rasul ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu ketika ia turun diberikan kepada kita, maka ia akan memberikan kuasa. Anak-anak dunia ini penuh sekali dengan masalah, dengan pekerjaan-pekerjaan dari si jahat, kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan, ya, dari setan, dari iblis. Ya, itulah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah memberikan juga kepada kita kuasa untuk bisa mengalahkan itu semua. Karena itu semua tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita ada kuasa. Kuasa ini yang melindungi kita, yang membuat kita mampu melawan pekerjaan-pekerjaan si jahat, yang membuat kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anak, ini kita lihat ya pada bagian selanjutnya, ini pada peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4, ini peristiwa di mana janji Tuhan digenapi. Roh Kudus dicurahkan. Pada waktu itu para rasul berkumpul bersama dengan murid-murid yang lainnya dan mereka sedang berdoa bertekun. Sehati tiba-tiba mereka mendengar suara bunyi guru dan api, ya, bunyi angin, dan mereka melihat api turun. Dan Roh Kudus ini disimbolkan seperti api Tuhan, ya. Api Tuhan ini api yang kudus, anak-anak. Turun kepada murid-murid pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu itulah anak-anak yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini sudah Tuhan Yesus jelaskan, ya, itu di dalam Matius 3 ayat 11. Nah, baptisan Roh Kudus inilah yang membuat manusia itu atau orang percaya itu akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya kemudian pada kita adalah, kapan kita dibaptis Roh Kudus? Kapan kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Pada waktu itu juga kita dibaptis oleh Roh Kudus. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Mungkin kita tidak melihat lidah-lidah api, mungkin kita tidak mendengar suara angin, tetapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itulah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan saat itulah kita disebut sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya adalah baptisan Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada waktu hari raya Pentakosta, ya, pada di Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4, yang kemudian dialami oleh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus di segala abad dan zaman dan tempat, itu disebut sebagai orang percaya. Dan orang percaya ini yang kemudian akan disebut dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kesimpulannya. Jadi anak-anak, baptisan Roh Kudus adalah seseorang milik Allah yang didiami oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran demi kehendaknya. Jelas ya ini anak-anak? Baik, sekarang kita lihat pada poin selanjutnya, yaitu peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Peran Roh Kudus bagi orang berdosa itu adalah ada 4 poin anak-anak. Yang satu, memuliakan Kristus. Artinya Roh Kudus ini pada orang berdosa yang tidak mampu memuliakan Tuhan, akhirnya dia mampu memuliakan Tuhan dengan melakukan apa? Ketaatan pada firman, melakukan kasih, ya, kebenaran. Semua yang dilakukan itu menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua, peranan Roh Kudus bagi orang berdosa yaitu menyadarkan manusia akan dosa. Ya. Di dalam diri kita itu ada hati nurani anak-anak, ada hati nurani, ya. Nah, pada waktu kita melakukan dosa, maka hati nurani kita akan merasa tidak sejahtera.
ya. Dan itu sebenarnya satu peringatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ngingetin kita, jangan mencuri, jangan berbohong. Hati kita mulai gelisah. Tergantung keputusan kita. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, maka kita taat dan kita lakukan kebenaran. Tapi kalau kita mau dipenuhi dengan kedagingan kita, ya kita tidak taat. Nah, anak-anak, Roh Kudus menyadarkan kita tentang dosa. Artinya kita memahami, oh ini salah, oh ini tidak benar, oh ini tidak baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini dijelaskan juga, yaitu memimpin manusia kepada kebenaran. Anak-anak kita ini tidak tahu kebenaran ya. Kita tidak memahami kebenaran, terutama kebenaran-kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di surga, kebenaran-kebenaran dari Allah itu sendiri. Tetapi kita mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang dikasih kepada kita. Sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal kebenaran. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa mengenal kebenaran tanpa Roh Kudus? Jawabannya simpel sekali. Anak-anak, Tuhan jelaskan di dalam kitab 1 Korintus itu begini. Siapakah yang mengenal Allah selain daripada Roh Allah itu sendiri? Dan siapakah yang mengenal kita? Ya, selain daripada Roh kita sendiri, hati kita sendiri, betul? Kita bisa tertawa, tapi mungkin hati kita menangis. Orang lain tidak tahu, tapi hati kita tahu. Hati itu roh, anak-anak. Jadi, gampang sekali pengertiannya. Kita tidak bisa mengenal Allah. Yang bisa mengenal Allah hanya Roh Allah. Kita tidak bisa mengerti kebenaran. Yang bisa mengerti kebenaran hanya Roh Allah. Sehingga pada waktu kita terima Roh Kudus, kita akan bisa mengenal kebenaran, kita akan bisa mengerti, dan bahkan kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Sebab yang tahu kebenaran itu hanya Roh Allah itu sendiri. Jelas ya? Ya, baik, sekarang yang selanjutnya, poin yang keempat, memberikan penghiburan. Wow. Ketika kita taat kepada Tuhan, anak-anak, kadang-kadang kita merasa ada kesedihan juga ya. Contohnya, misalnya ketika ada musuh, tapi kita disuruh mengampuni. Tentu kita sedih. Sudah disakiti, sudah dirugikan, tapi kita mengampuni. Pada waktu itulah Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus menghibur kita pada waktu kita dalam kesusahan, pada waktu kita dalam aniaya, pada waktu kita ada di dalam persoalan-persoalan yang berat, sehingga kita mampu tetap bisa mengucap syukur, ada damai, ada ketenangan, ada keteduhan. Nah, itu mengenai bagaimana peranan Roh Kudus yang menyadarkan kita sebagai umat atau manusia yang berdosa. Sekarang yang ketiga, anak-anak. Yang ketiga ini adalah membimbing kita kepada pertobatan. Ya. Tidak ada orang yang bisa bertobat tanpa pertolongan Roh Kudus, anak-anak. Tidak ada. Hanya Roh Kudus yang membuat manusia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat manusia itu bertobat. Nah, contoh ini ada di dalam kisah dari Rasul Paulus ya, anak-anak ya. Rasul Paulus adalah orang yang sangat membenci kekristenan, menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi di dalam perjalanan di mana dia akan melakukan tugas penganiayaan, itu anak-anak bisa baca di dalam kisah Rasul 9 ayat 19 ya. Di situ Rasul Paulus tiba-tiba berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya. Ya. Paulus waktu itu namanya masih Saulus ya, mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Nah, anak-anak, di sini kita juga bisa belajar bahwa kekristenan itu adalah sebenarnya sebuah perjumpaan. Kekristenan adalah sebuah pengalaman. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan. Kenapa kita mengalami? Karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita mengalami, anak-anak, Dia ada, ya. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus ya, pada waktu
dia mengalami perjumpaan itu, dia bertobat. Nah, dan di dalam pertobatan itu ya, dia dibimbing oleh Roh Kudus. Dibimbing, dikasih tahu, suruh ketemu dengan seseorang yang akan mendoakan dia, yang nanti matanya yang buta itu akibat perjumpaan melihat sinar terang Tuhan akan disembuhkan. Dan akhirnya Saulus bertobat. Dia menjadi orang yang begitu setia dan rajin memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai ke Eropa, ya, ke negara-negara di luar Yerusalem atau di luar Israel. Dan anak-anak, bahkan Rasul Paulus ini yang menjadi seorang penulis di kitab suci Perjanjian Baru yang terbanyak tulisan-tulisannya yang dari ilham Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini anak-anak memperbaharui kita, watak dan karakter kita, yaitu watak dan karakter yang sudah bertobat. Bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Caranya adalah kita perlu selalu menjaga persekutuan kita dengan Roh Kudus. Cara menjaganya adalah dengan apa anak-anak? Tentu persekutuan pribadi dengan Tuhan, membaca kitab suci, berdoa memuji Tuhan, lalu kemudian juga aktif pelayanan di gereja, ya, aktif melakukan ibadah di gereja, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, termasuk kedisiplinan kita di sekolah, termasuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, dan termasuk pengabdian kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, anak-anak, ini pelajarannya. Ibu sudah sampaikan, sekarang ada tugas untuk kamu. Kita lihat pada PowerPoint selanjutnya, anak-anak. Ini ada tugas tentang refleksi ya. Refleksi yaitu perenungan yang Ibu minta dari kamu masing-masing, membuat refleksi. Yang nomor 1, tuliskan dan sharingkan dengan temanmu pengalaman pribadimu bersama dengan Roh Kudus. Ibu minta tolong Farel dan Owen menuliskan bagaimana pengalaman kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hatimu karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa pengalamanmu, anak-anak? Kamu tuliskan kisahmu ya. Kamu sharingkan, nanti ini minggu depan kita ketemu, di-sharingkan dengan temanmu ini ya, sharingkan, dibagikan, yang akan tentu memberikan kekuatan pada masing-masing. Kita bisa mendiskusikannya bersama-sama dengan saya ya, anak-anak bisa mendiskusikannya. Dan kemudian anak-anak amati juga pada saat kamu doa pribadi, pada saat kamu beribadah, maupun dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa yang kamu alami dengan Roh Kudus? Dan coba kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu merasakan damai dan bahagia saat doa pribadi atau saat beribadah? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengalami atau merasakan tuntunan Roh Kudus? Kalau kamu merasakannya, kamu bisa jelaskan. Itu biasanya anak-anak Roh Kudus akan menuntun kita waktu kita mau berbuat jahat. Maka dia akan membuat kita tidak sejahtera. Itu termasuk tuntunan Roh Kudus. Atau mungkin kita tiba-tiba dibangunkan pada jam 2 pagi atau jam 4 pagi anak-anak untuk berdoa. Atau tiba-tiba ada perasaan di dalam diri kita tidak sejahtera, lalu kita berdoa, Tuhan ada apa ya? Lalu Tuhan akan jelaskan kepada kita, ternyata pada waktu kita berdoa, ada orang mungkin saudara kita yang memang ternyata sedang membutuhkan pertolongan untuk didoakan. Ya, itu salah satu contoh-contoh dari pengalaman. Mungkin ada kaitannya juga pada waktu kamu belajar, ya, pada waktu kamu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Coba kamu jelaskan dan tuliskan pengalaman kamu ini. Atau juga dengan keluarga kamu, pengalaman-pengalaman bagaimana kamu dibimbing Roh Kudus ketika kamu menghadapi masalah-masalah di dalam situasi yang kamu hadapi. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan satu contoh kasus pengalaman hidup kamu di dalam dosa ya. Karena tadi kan temanya orang berdosa. Ya, peranan Roh Kudus bagi orang berdosa. Jadi tolong kamu bisa tulis satu kasus saja dan jelaskan yang kamu alami pada waktu itu. Wah, ada uang di kelas, ambil tidak, ambil tidak.
kok tergeletak di lantai. Ya, jumlahnya banyak lagi. Ambil, tidak. Ambil untuk diri sendiri atau tidak, ya. Nah, apa itu yang akan dilakukan? Apakah diambil untuk diri sendiri ataukah akan diambil untuk diberikan kepada guru untuk diumumkan milik siapa? Ya, itu salah satu contoh kasus, ya. Apa yang kamu alami dan apa yang kamu inginkan saat itu. Farel dan Owen, itulah tugas yang perlu kamu buat. Minggu depan kita ketemu lagi dan kita akan membahas hal ini. Demikian pelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan untuk ditanyakan. Dan kita sudah mempelajari apa yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya anak-anak adalah bahwa kita tidak sendirian, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita tentang dosa, yang membuat kita bisa bertobat, yang membuat kita bisa hidup dalam kebenaran, yang membuat kita dihibur, ya, dan yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Demikian pelajaran hari ini anak-anak, sampai ketemu minggu depan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran hari ini. Berkati anak-anak untuk memahaminya dan Roh Kudus aktif dalam hidup kami semuanya sehingga kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini untuk membawa damai, membawa kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi.